wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah kaum muslimin sedang sholat maghrib Masjid As-Salam yang mudah-mudahan malam hari ini semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita Allah masih ditakdirkan bisa ketemu lagi di tempat yang penuh berkah ini. Nah, untuk yang pertama silaturahim, yang kedua menambah wawasan kajian ilmu kita. Langsung saja kita memanfaatkan waktu kita pada malam hari ini karena kayaknya ini agak padat materinya. Meskipun menyambung mukadimah pekan yang lalu, tapi agak padat dan ini butuh nanti Bapak Ibu sekalian supaya mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, jangan sampai tidak fokus ke depan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu atau pekan yang lalu kita sudah mencoba untuk membahas singkat di mukadimah siang itu bahwa di antara karakteristik ayat-ayat yang memerintahkan ibadah puasa Ramadan itu adalah di dalam ibadah puasa itu terintegrated atau terkesinambungan beberapa jenis ibadah lainnya. Salah satunya ibadah yang identik yang menyertai dengan ibadah puasa Ramadan yang akan kita coba bahas pada malam hari ini adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Kita nanti akan mencoba untuk sampai pada perbedaan dalam pelaksanaan qiyamul lail. Ada yang pakai formasi 4-4-3, 2-2-2-3 sampai yang 23 itu. Tetapi sebelum masuk ke sana, ada kajian penting yang mungkin kita sudah paham dan ada yang belum paham. Yang mungkin sudah paham akan semakin paham dan kemudian kita akan semakin mendalam. Bapak Ibu sekalian, qiyamul lail itu kalau kita coba kaji dari berbagai pendapat ulama itu kan ada 3 jenis. Yang langsung mulai qiyamul lail. Sholat malam. Yang pertama, sholat malam qiyamul lail yang dikerjakan setelah sholat isya sampai menjelang fajar tanpa didahului dengan tidur terlebih dahulu. Itu namanya qiyamul lail. Jadi sholat malam yang dikerjakan setelah sholat isya, habis sholat isya itu jam malam sampai menjelang fajar, yang tanpa didahului dengan tidur terlebih dahulu. Jadi misalkan kita habis sholat isya, kemudian diduga nanti malam itu tidak bisa bangun misalkan ya, maka kita saat melaksanakan sholat dengan sistemasi atau formasi nanti kita bahas di belakang, itu namanya qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini biasanya identik dengan event Ramadan. Sholat yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan yang kita namakan sholat qiyamul lail itu bersifat santai, bersifat tenang, sehingga sholatnya itu disebut dengan sholat tarwihatun. Tarwihatun.
Ini bukan jenis sholat, tapi sifat sholat. Jadi sifat sholat qiyamul lail yang dilakukan pada saat bulan Ramadan itu bersifat tarwihah. Tarwihah itu tenang, dari kata roha, rohatun. Rohatun ini bisa berarti sesuatu yang ada dalam diri kita yang bisa kita menjadi tenang. Kedua, qiyamul lail itu yang dilaksanakan setelah tidur, dan biasanya pilihannya adalah di sepertiga malam. Dari kata hajada, hajada itu tidur terbaik. Kalau kita lihat kamus itu ya, hajada itu artinya adalah tidur terbaik. Kemudian masuk kata tahajada, usaha untuk bangun dari tidur terbaik. Kalau ada semangat, usaha untuk dari hajadah tidur terbaik. Kemudian akan muncul lagi tahajjada, ada tasjidnya. Ini semangat yang kuat untuk bangun dari tidur terbaik dan kemudian melaksanakan ibadah, sehingga muncul kebiasaan bersemangat bangun tengah malam dari tidur terbaik yang dilakukan tiap malam atau dalam waktu yang intensitas yang sering, maka menjadi sifat kebiasaan bersungguh-sungguh atau kemudian dengan sholat tahajud. Ini sifat yang menjadi kebiasaan dari tidur terbaik, bangun dari tidur terbaik. Nah, sehingga kalau kita coba lihat di surat Al-Isra itu ya, itu wa minal laili fatahajjad. Kalau kata perintah itu ada fatahajjad. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyama'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari kata tahajjada, kebiasaan jadi tahajud, sholatnya namanya sholat tahajud. Perintahnya itu tahajud, fatahajjad. Sebagaimana kita bisa temukan dalam Al-Isra ayat berapa? Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayat masaka juga maqaman mahmuda. Yang ketiga, sholat qiyamul lail itu sholat apa Pak? Witir. Sholat witir. Sholat witir itu tidak kemudian menjadi bagian dari tarawih, tidak. Artinya bisa dilakukan di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Itu sholat witir. Kalau tarawih atau qiyamul lail itu dilakukan sebelum tidur. Misalkan Bapak Ibu ada atau kita bapak-bapak yang punya kebiasaan begadang atau yang bekerja di tengah malam sampai jam 12 shiftnya itu, kok kemudian belum ngantuk, maka boleh melaksanakan qiyamul lail. Dan itu disebut dengan qiyamul lail karena belum tidur. Ketika habis sholat isya, jam 9 sudah ngantuk tidur, jam 2 bangun, kemudian qiyamul lail, namanya tahajud. Dan yang ketiga adalah sholat tidur. Sampai di sini bisa dibedakan ya antara tarawih, tahajud, sama tidur. Tarawih itu sifatnya, bukan nama sholat, bukan jenis sholat. Tarawih itu adalah qiyamul lail yang punya sifat tenang. Jadi sholat tarawih itu qiyamul lail, tarawihnya itu sebutannya atau sifatnya yang mengiringi qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sekali lagi saya tegaskan, sifatnya adalah tenang, jeda, tenang dan jeda.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada persoalan sholat tarawih. Maaf kalau penyampaian saya ini dianggap tidak sistematis ya. Anggap saja wis podo pahamnya. Kita masuk pada sholat tarawih. Ada yang pilihannya itu berapa Bapak Ibu? Kita coba bedah dulu formasi tarawih. Nanti kita carikan hadisnya. Ada yang 4, 3. Ada yang 2, 3. Ada yang 2, 3. 13 ya. Ada 13. Ada yang 2 sampai plus 3. Ini 11, ini 11, ini 13, ini 3. Ada yang 36 plus 3 menjadi 39. Ini kan biasanya pilih apa? Semuanya benar ya. Yang terakhir belum. Pokoknya prinsipnya tarawih. Yang ini. Kalau kita lihat di masyarakat kita, itu beragam variasi ini terjadi. Dan kita tidak usah kemudian mana yang paling afsal, tidak. Semuanya insya Allah nanti dalilnya kita tunjukkan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, kalau yang ini hadis formasi nomor 2 ini sebenarnya tidak ada hadisnya, tapi berlaku di masyarakat kita. Nomor 2 ini adalah mungkin kebijakan tafsir para ulama ketika menerjemahkan hadis yang formasi yang pertama 4-4-3. Karena 4 ini dirasa terlalu berat ya, KKN akhirnya dipecah menjadi 2-2-2-3. Ini kebijakan. Kita melihat dan melacak hadisnya bukan. Yang ini ada. Bapak Ibu sekalian, kita pakai yang ini dulu. 20 plus 3. Hadisnya kalau yang bermadhab ini berupaya mengatakan sahih, tetap teguh menyatakan bahwa 20 sholat tarawih itu sahih. Karena yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab, ya hadisnya begitu ya. Karena kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab fi syahri Ramadan isrina raka'atan. Jadi pada masa Umar bin Khattab, saat Umar bin Khattab mengumpulkan para jamaah yang pada satu sholat tarawih tapi tidak menjadi satu ya, itu dikumpulkan dan perintah Umar bin Khattab itu memerintahkan sholat tarawih itu 20 rakaat. Saat itu imam yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab. Sehingga di hadis kedua yang memperkuat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat itu adalah hadis sahih an Ubay bin Ka'ab annahu sholatan fi Ramadan minhum isrina raka'atan. Jadi Ubay bin Ka'ab itu saat ditunjuk oleh Umar bin Khattab memimpin sholat jamaah tarawih di antara para sahabat itu memakai formasi 20 rakaat. Lantas dalilnya apa? Kok ditambah 3? 3 ini mengikuti formasi yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah ditanya oleh sahabat Salamah bin Abdurrahman tentang bagaimana sholatnya Nabi itu ketika pada bulan Ramadan.
kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Maka Aisyah menjawab, qalat Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyar. Nabi Muhammad itu, kata Aisyah ketika ditanya para sahabat bagaimana sholatnya Nabi saat bulan Ramadan, itu tidak pernah di atas 11 rakaat. Yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna, summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, summa yusalli salasan. Jadi Nabi itu, kata Aisyah, sholat malamnya, sholat Ramadannya itu adalah arba'an. Yusalli arba'an, maksudnya 4 rakaat. Jangan ditanya indahnya dan panjangnya. Kemudian belajar lagi, summa yusalli arba'an. Setelah salam 4 rakaat, dia melanjutkan sholat 4 rakaat lagi. Wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya tentang suwene dan panjangnya. Summa yusalli salasan. Kemudian sholat 3 rakaat, maknanya adalah penutup witir. Ada sesungguhnya hadis lagi dari Ibnu Abbas itu yang 13 ini 222 plus 1 ya. Jadi ada lagi hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu kalau sholat malam itu masna. Kemudian ketika sudah khawatir datang waktu subuh, maka fa'autir biwahidatin, maka tutuplah dengan 1 rakaat. Satu rakaat. Ini yang menjadikan dasar bahwa sholat witir itu memang ganjil. Ada yang 1, ada yang 3, bahkan ada yang 7. Nah, saya ulangi lagi, di antara masyarakat di tengah-tengah kita itu ketika qiyamul lail yang sifatnya jenisnya itu tarawih, ada yang memilih 20 rakaat itu berdasarkan hadis yang pernah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab, yang kemudian memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam, yang waktu itu kemudian jumlah rakaatnya adalah isrina rakaatan atau bi isrina rakaatin, 20 rakaat. Nah, kemudian acuan witirnya itu menggunakan hadis Aisyah. Jadi yusalli arba'an, summa yusalli arba'an, summa yusalli salasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara sekian banyak formasi sholat tarawih itu ternyata yang nomor 2 yang kita praktekkan selama ini. Ini susah ini ngomong tentang ilmuwan ya. Ngomong ilmu itu tidak usah tersinggung ya. Tidak usah tersinggung. Tidak usah tersinggung. Jangan ada jadi antara kita. 2, 8, kemudian witirnya 3 menjadi 11. Itu sesungguhnya adalah tafsir para ulama atas hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah 443. Semestinya yang ada itu 443 Pak ya. Yang kita lacak kewajibannya, kesesuaiannya itu yang 443. Cuman ini masih asing. Kita masih asing. Makanya kemudian ulama itu ada yang mendesain, kalau bahasa kita ya, mendesain menjadi 2, 3 dengan alasan difasal, dipisah 4 menjadi 2. 2 ini bukan dalam arti untuk wajibnya tidak, tetapi untuk keutamaan bagi
pada jamaah supaya tidak merasa berat. Karena kalau sholat itu langsung 4 rakaat tanpa salam, itu apalagi sifatnya itu tarawih, ya, santai, kemudian tenang, itu kalau 4 rakaat sangat berat. Ada tayat awalnya, langsung tayat akhir. Gimana? Tidak ada tayat awal. Langsung tahiyat akhir 4 rakaat itu langsung tahiyat di rakaat keempat. Sering lupa. Iya, gitu ya. Kebanyakan. Kebablas limo ya. Atau 3 sudah salam ya. Bisa jadi itu ya. Jadi ulama itu kan begitu bijaknya ketika mensiasati dan memaknai menafsirkan beberapa hadis, itu kemudian mengambil kebijakan-kebijakan. Hadis tentang qiyamul lail itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, di antara yang banyak itu yang saya pedomani, itu ini. Jadi An Salama bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Saya hafal hadisnya, panjang. Maka qalat Aisyah, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyara. Jadi Nabi itu, kata Aisyah, saat sholat malam, sholat lail di bulan Ramadan, itu tidak pernah menambah di atas ihda asyata rakaat, di atas 11 rakaat, di atas 11 rakaat. Nah, Aisyah kemudian menjelaskan lebih jauh. Yusolli arba'an fala tas'al husnihinna wa tumnihinna. Ini banyak kita kalau mau istiqomah, mau betul-betul ikuti sunnah. Jangan ditanya 4 rakaat itu indahnya dan panjangnya. Summa usolli arba'an. Kemudian setelah salam, nyantai dulu, istirahat ya, sambil membaca dzikirnya itu. Subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, rabbuna rabbul malaikati wa ruh. Itu masyhur. Kita tidak tahu yang biasanya afirmasi 2223 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bagus. Itu bagus karena kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Jadi subhanal malikul quddus, subhanal jalali, rabbuna rabbul malaikati wa ruh. Wala tas'al an husnihinna, lagi. Jangan tanya tentang indahnya. Indah itu berarti imamnya membacanya dengan penuh tahsin yang bagus, tartil yang bagus, dan waktu lihina jangan tanya panjangnya. Jangan banyak panjangnya. Kemudian diakhiri dengan summa yusolli salasan, ditutup dengan sholat 3 rakaat. Dalam konteks ini adalah sholat witir. Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis tentang sholat tarawih, sholat qiyamul lail yang jenisnya tarawih, itu memang banyak sekali. Kalau kita supaya memahami dan tidak kemudian menyalahkan, paling tidak 3 hadis yang saya sebutkan di atas tadi itu bisa menjadi pedoman. Ketika melihat teman-teman kita atau kita saudara kita yang 2223 yang mana? 22 sampai 20 plus 3 itu adalah mengikuti ittiba Umar bin Khattab. Jadi Nabi dulu itu dalam hidupnya sholat tarawih itu kan hanya 3 malam pertama. Nah, 3 malam pertama ini perdebatan para ulama itu sangat serius. Apakah 11 rakaat, apa 20 rakaat? Masing-masing mengambil riwayat, ada yang Nabi itu tidak pernah ala ihda asyata rakaatan, sepanjang bulan Ramadan tidak pernah lebih di atas 11 rakaat. Tetapi yang berpegang teguh pada 20 rakaat, Nabi saat ngasih contoh 3 malam pertama itu 20 rakaat. Kita toleransi di antara keduanya, tidak usah menyalahkan.
Nah, Nabi setelah 3 malam, itu malam yang keempat kan tidak datang, ditunggu pada jamaah. Akhirnya sampai itu Nabi kemudian menjelaskan pada sholat jenis tarawih ini dianggap wajib. Sampai dalam periode berikutnya, ketika datang bulan Ramadan, umat Islam itu dalam sholat itu kemudian berkelompok-kelompok, tidak indah dipandang. Akhirnya atas inisiasi Khalifah Umar bin Khattab kemudian dihimpun untuk sholat jamaah dengan menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya, dan kemudian kanu yakumuna, tadi itu hadis yang pertama saya jelaskan tadi itu, kanu yakumuna apa? Kanu yakumuna fi syahri Ramadan bi isrina rakaat, dengan 20 rakaat. Dengan 20 rakaat, kemudian witirnya ditambah dengan 3 rakaat. Kemudian hadis sahih, hadis yang sahih yang diperkuat oleh para pendapat ulama itu adalah an Ubay bin Ka'b yusalli fi Ramadan fi tarikh minhum isrina rakaatan. Jadi Ubay bin Ka'ab saat menjadi imam sholat tarawih bersama para sahabat itu isrina rakaatan, 20 rakaat. Ini yang harus kita toleransi terhadap yang memilih 20 rakaat itu sebagai pilihan untuk melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan yang jenisnya sifatnya adalah tarawih. Bukan nama sholat tarawih, tapi jenisnya, sifatnya. Kemudian bagi yang memilih 11 rakaat dengan formasi 2-2-2-2+3, maaf, belum ditemukan hadisnya. Ini mungkin adalah desain para ulama yang memudahkan dari yang 4-4-3. Jadi 4-4-3 ini hadisnya insya Allah dengan coba nanti buka, kemudian pelajari, kemudian kaji secara mustalah hadisnya. Nanti derajatnya yang paling bagus mana? Saya tidak ingin menyimpulkan, tapi jangan nanti saya kasih clue-nya saja. Ketika membaca, melihat dan kemudian menganalisis dari berbagai bacaan yang formasi 4-4-3 itu jika dibandingkan dengan 2-2-2-3, 2-2-2-1-13 sampai yang 23 atau yang sampai 36 mazhabnya Imam Maliki, itu silakan nanti dilihat dan kemudian disimpulkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak usah banyak-banyak ya, yang penting singkat tetapi ada yang bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu. Sampai di sini jelas ya, bisa dipahami. Saya tidak menyimpulkan mana yang paling benar tidak. Jangan ketika melihat sekian banyak formasi itu, oh itukah alasannya? 4-4-3 oh ada, 4-4-3 itu Aisyah. Ada yang 23 oh itu Ubay bin Ka'ab yang saat itu ditunjuk Umar bin Khattab sebagai imamnya. Jadi enak. Yang 36 ini jarang kita temui ya. Yang hadis riwayat yang masyhur 20 rakaat itu imamnya membaca itu 200 ayat. Ini ayat. Jadi 200 ayat itu setiap rakaat tidak bisa dibayangkan. Sampai makmumnya itu senden wilayah-wilayahnya masjid. Nah hari ini itu prakteknya kita kan sudah banyak yang tidak sesuai dengan penjelasan hadis. Karena memang sholat qiyamul lail itu tidak ada aturan yang baku. Saya ulang lagi, tidak ada aturan yang baku sebab hanya sunnah. Jadi kalau ada istilah mana yang benar, yang salah adalah yang tidak sholat qiyamul lail itu juga salah. Karena qiyamul lail hanya sunnah saja. Dan saya ulangi lagi, tidak ada aturan yang baku. Apakah yang 11 macam-macam tidak. Karena hadisnya saling mendukung. Dan kita melaksanakan sholat qiyamul lail itu harus melihat kondisi kita. 2 rakaat saja cukup. Kalau kita pas capek 4 rakaat saja sudah cukup. Kemudian sholat witir. Nah, Bapak Ibu sekalian, sholat witir itu apakah
boleh dilakukan misalnya gini, dengan qiyamul lail, kemudian sudah ditutup dengan witir, tengah malam bangun, kemudian sholat lagi, apakah perlu untuk ditutup witir lagi apa tidak? Ini agak debatable ya sholat witir. Jadi biasanya kita kalau melihat saudara kita atau teman kita habis sholat tarawih sudah witir, kemudian bangun jam 2, habis ngaji, habis tadarus, kok masih ada waktu sisa, silakan sholat lagi. Apakah butuh witir apa tidak? Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi itu pernah diceritakan kepada sahabat, bangun malam, kemudian anggapan beliau itu sudah mau fajar. Ketika melihat keluar kok masih gelap, akhirnya beliau sholat 2 rakaat, kemudian sudah keburu Bilal adzan. Itu artinya Nabi ketika bangun malam lagi dan sholat itu pakai witir apa enggak? Enggak kan? Alasannya apa? Karena sudah kedahuluan adzan. Di hadis yang lain, as-sholatul lail itu masna fa idza khaftas subhi fa'autir biwahidatin. Salat malam itu 2 tapi ketika kalian sudah khawatir kedahuluan subuh, maka segeralah fa'autir, witirlah biwahidatin, dengan 1 rakaat. Maknanya apa? Bahwa seandainya Nabi ini tidak kedahuluan sholat subuh, maka dia pernah mempraktekkan sholat malam itu 2 plus 1. Jadi as-sholatul lail itu masna dan faidah khaftas fa'autir biwahidatin. Ketika sudah khawatir kedahuluan subuh, maka segala tutup dengan 1 witir. Nah, karena Nabi waktu itu sudah kedahuluan adzan, begitu. Jadi ini dinamis. Kita itu kalau melihat, membaca dan mengkaji hadis-hadisnya, itu kita menjadi terbuka. Legowo ada begitu. Nah, salah satu kajian malam ini itu adalah ingin membuka paradigma kita supaya tidak sekali lagi gampang menyalahkan, gampang menyimpulkan, dan kemudian menganggap diri kita yang benar. Mudah-mudahan sedikit dan bermanfaat. Untuk bulan Ramadan kita libur dulu kajian taklim malam Jumatnya. Nanti mungkin gimana? Ini mau tak? Oke. Qiyamul lail itu yang apabila dilakukan setelah tidur, tentu sholat isya ya, kemudian tidur, maka namanya sholat tahajud. Qiyamul lail yang dilakukan sebelum tidur, habis sholat isya sudah malam, habis isya yang malam, belum tidur, maka dalam biasanya itu kita lakukan di bulan Ramadan itu kita sering menyebutnya dengan sholat tarawih. Meskipun di luar sholat di bulan Ramadan, kita kemudian melaksanakan qiyamul lail, habis sholat isya, kemudian kita sholat qiyamul lail, itu boleh. Tetapi biasanya itu kalau kita lihat turunan hadis yang banyak riwayat itu karena diduga malamnya tidak bisa bangun. Misalkan Pak Noyadi dari Malang jam 9 capek habis sholat isya, nanti karena malam tidak bisa bangun, khawatir tidak bisa bangun, maka qiyamul lailnya dilakukan setelah sholat isya. Itu hanya biasanya dilakukan turunan hadis penjelasannya itu bagi yang dikhawatirkan tidak bisa bangun malam untuk tahajud. Nah, konteks qiyamul lail yang sering kita lihat itu adalah saat bulan Ramadan.
habis sholat isya dilanjutkan dengan qiyamul lail yang sifat jenis sholatnya itu nyantai, sehingga saya disebut dengan istilah sholat tarawih. Sehingga sekali lagi saya menyampaikan sholat tarawih itu tidak boleh, kalau sesuai dengan penjelasan tadi, jangan dilakukan dengan sistem cepat dan kilat. Gaspol. Yang 11 rakaat 1 jam misalkan, kemudian yang 23 2 menit itu menjadi kurang pas. Tetapi dengan memahami ini kita sekali lagi bukan menyalahkan. Yang salah bukan yang 23, yang salah bukan yang 11, tapi yang salah adalah ya tidak sholat isya ya. Tidak sholat tarawih tidak salah, karena sunnah saja. Kalau ada menyalahkan sholat tarawih salah, itu salah malah. Ketik. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesempatan baru akan tajam. Sholatul lail masna ya kan ya. Jadi bukan ada sholatul lail summa witir kan ya. Jadi tetap harus kalau mampunya 2 rakaat ya 2 rakaat. Sudah kuatuk tidur. Kemudian karena dikhawatirkan tidak bisa bangun malam, maka dilanjutkan fa'autir fawahidah. Witirlah meskipun punya saja. Ternyata dugaan itu salah, tengah malam masih bisa bangun, silakan tahajud. Lagi-lagi masna fa'autir biwahidah. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis tidak boleh dalam satu malam itu 2 kali, itu ada ya. Tetapi praktiknya Nabi itu tidak begitu. Riwayatnya sahih itu tadi ya. Habis tengah malam beliau bangun, dianggap sudah mau fajar, ternyata di luar masih gelap. Beliau sholat lagi. Kalau dapat 2 rakaat sudah ada. Jadi yang lain tadi itu as-salatul lail masna dan sampai fa'autir biwahidah tadi. Banyak alasan-alasan hadis yang menjelaskan, dan kita boleh memilih dan mensikapi hadis-hadis itu. Yang insya Allah yang kita tidak ikuti adalah hadis tentang sholat qiyamul lail 36 plus 3 jadi 39, atau yang 40 plus 3 43. Imam Malik punya. Coba. Ya. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan paham dan sudah tidak ada yang lagi karena waktunya habis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.